Firman Tuhan Harian. Seluruh rencana pengelolaanku, rencana yang terbentang selama 6.000 tahun, terdiri dari 3 tahap atau 3 zaman. Zaman hukum Taurat pada bagian awal, zaman kasih karunia, dan zaman kerajaan pada akhir zaman. Konsep pekerjaanku di ketiga zaman ini berbeda-beda, sesuai dengan sifat setiap zaman. Tetapi setiap tahapnya sesuai dengan kebutuhan manusia. Atau lebih tepatnya, setiap tahap dilakukan berdasarkan tipu muslihat yang digunakan iblis dalam perang yang telah kulancarkan. Tujuan pekerjaanku adalah untuk mengalahkan iblis, untuk mewujudkan hikmat dan kemahakuasaanku, untuk mengungkap semua tipu muslihat iblis, agar dapat menyelamatkan seluruh umat manusia yang hidup di bawah wilayah kekuasaannya. Tujuanku adalah untuk menunjukkan hikmat dan kemahakuasaanku, sekaligus menyingkapkan kengerian iblis yang tak tertahankan. Terlebih lagi, aku ingin mengajar ciptaanku untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat, untuk mengetahui bahwa akulah penguasa segala sesuatu, untuk melihat dengan jelas bahwa iblis adalah musuh manusia yang paling hina dan jahat, serta untuk mengetahui perbedaan antara kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kepalsuan, kekudusan dan kenajisan, dan apa yang hebat dan yang tidak mulia. Dengan cara ini, manusia yang bebal akan dapat menjadi saksi bagiku bahwa bukan aku yang merusak manusia, dan hanya aku, Tuhan dari segala ciptaan, yang dapat menyelamatkan manusia, dapat menganugerahkan kepada manusia hal-hal yang menyenangkan mereka. Mereka akan tahu bahwa akulah penguasa segala sesuatu, dan iblis hanyalah salah satu makhluk ciptaanku yang kemudian berbalik melawanku. Rencana pengelolaan 6.000 tahunku terbagi menjadi 3 tahap supaya dapat mencapai tujuan berikut ini: untuk memampukan ciptaanku menjadi saksiku, memahami kehendakku, dan mengetahui bahwa akulah kebenaran. Jadi, selama tahap awal pekerjaan dalam rencana pengelolaan 6.000 tahunku ini, aku melakukan pekerjaan hukum Taurat, yaitu pekerjaan ketika Yahweh memimpin umatnya. Tahap kedua mengawali pekerjaan zaman kasih karunia di desa-desa di Yudea. Yesus mewakili semua pekerjaan zaman kasih karunia. Ia berinkarnasi dalam daging dan disalibkan di atas kayu salib, dan ia juga meresmikan zaman kasih karunia. Ia disalibkan untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan, untuk mengakhiri zaman hukum Taurat, dan memulai zaman kasih karunia. Karena itulah, ia disebut Panglima tertinggi, Korban penghapus dosa, Sang Penebus. Demikianlah pekerjaan Yesus. Berbeda konsepnya dengan pekerjaan Yahweh, walaupun pekerjaan mereka pada prinsipnya sama. Yahweh memulai zaman hukum Taurat, mendirikan dasar rumah, yaitu titik awal pekerjaannya di bumi, dan mengeluarkan
perintah-perintah. Inilah dua pencapaiannya yang mewakili zaman hukum Taurat. Pekerjaan yang dilakukan Yesus pada zaman kasih karunia bukan untuk mengeluarkan perintah, tetapi untuk menggenapi perintah Tuhan. Dan dengan demikian, menyambut zaman kasih karunia dan mengakhiri zaman hukum Taurat yang telah berlangsung selama 2000 tahun. Yesuslah perintis yang datang untuk memulai zaman kasih karunia. Meskipun bagian utama dari pekerjaannya terletak pada penebusan. Dengan demikian, pencapaiannya pun menjadi 2 kali lipat, membuka zaman baru dan menyelesaikan pekerjaan penebusan melalui penyalipannya. Lalu ia wafat. Disinilah zaman hukum Taurat berakhir, dan umat manusia memasuki zaman kasih karunia.